Mas Anung yang request maunya bentuknya bulat. Terus arsiteknya ngebuat ini tuh sesuai dari requestnya Mas Anung. Tadinya kayu-kayu semua. Mas Anung bilang enggak, aku pengen ini unik tapi tetap bisa melebur dengan kanan kirinya gitu. Dua tahun lalu, Zaskia Mecca menyimpan sebuah mimpi besar, yakni membangun sebuah masjid. Mimpi yang kala itu hanya terlintas di benaknya, kini benar-benar terwujud. Tepat di bulan suci Ramadan, dengan penuh haru, Zaskia pun membagikan cerita bagaimana keinginan sederhana yang berawal dari niat dan doa itu, akhirnya bisa terrealisasi menjadi sebuah rumah ibadah yang berdiri kokoh di tengah kota Jakarta. Oke, alhamdulillah kemarin sih momen yang terharu banget karena aku mempersiapkan pembangunan masjid ini. Idenya aja baru datang tuh sekitar 2,5 tahun yang lalu gitu. Pas banget di Ramadan, kayaknya di hari ganjil 10 hari terakhir gitu, tiba-tiba aku mikir pengen bikin masjid deh gitu. Emang selama ini tuh impian, cuman kayak bikin masjid di Jakarta Selatan, apa iya aku sanggup gitu bisa beli rumah di Jakarta Selatan aja kan udah alhamdulillah gitu kan. Ya tapi aku ngerasa kayak udahlah bismillah nekat aja gitu. Jadi aku beli tanahnya, terus habis beli tanahnya aku sempet ngobrol sama temenku gitu kan. Adalah sahabatku yang selalu aku sharing soal kalau aku pengen lakuin humanity trip gitu sama dia. Terus dia bilang, "Kak, lu kalau bangun masjid, aku dengar kajian salah satu ustadz, kalau bisa jangan sendiri, karena kan nggak semua orang bisa bangun masjid, nggak semua orang punya dana yang besar gitu kan, dan Allah tuh bilang barang siapa ikut membangun masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung akan dipersiapkan rumah seperti itu juga di surga gitu kan. Jadiin ini tempat amal jariah, orang-orang bisa ikutan nyumbang buat bangun gitu kan." Tadinya sempat kepikir mau bikin sendiri dan mikir juga kayak ini pasti akan butuh waktu yang lama gitu karena kan biayanya nggak murah gitu kan. Tapi karena temanku bilang itu ngingetin jadikan ini tempat bisa rame-rame orang patungan supaya banyak yang terlibat, dan jujur setelah aku melakukan itu aku baru ngerasain oh ini cara Allah buat menghilangkan kemelekatan. Mungkin kalau aku yang bangun sendiri gitu kan dengan uangku sendiri, aku mungkin bisa ada di titik kayak masjid gue yang bangun gitu kan. Tapi akhirnya masjid ini ketika aku buka galang dana terkumpul biaya sekitar 2,7 miliar selama 2,5 tahun. Ya ini bukan uang aku, ini benar-benar uang 45.000 orang yang patungan, dari yang 1.000, dari yang 5.000, 10.000, bahkan yang jutaan banyak yang patungan buat. Bagi Zaskia, masjid ini bukan semata karena kerja kerasnya seorang diri, namun ada begitu banyak tangan dan hati yang ikut berpartisipasi, membantu, dan mendoakan hingga masjid ini akhirnya bisa digunakan untuk beribadah bersama. Masjid yang dibangun di kawasan Jakarta Selatan ini sengaja dirancang tanpa pintu di setiap sisinya. Bukan tanpa alasan, konsep tersebut dipilih agar siapapun bisa datang dan meramaikan masjid ini kapan saja. Tak hanya untuk menunaikan sholat, tetapi juga bagi mereka yang sekedar ingin beristirahat atau meneduh sejenak. Nah akhirnya setelah aku istiqoroh, nggak tahu kenapa Mas Julian Palapa itu arsiteknya tuh kayak nge-apply aku, saya mau dong desainin. Beliau juga pernah menang best design masjid juga kalau nggak salah di daerah aku lupa lah Cibubur atau mana gitu kan. Terus aku kayak Mas coba deh Mas, aku pengen desainnya yang unik tapi tetap humble, karena kan kalau emang terlalu aneh kan dia nggak jadi ngeblend sama lingkungannya gitu kan. Jadi tetap humble, makanya ini cuman kayak semen, tidak ada marmer di sini tapi nyaman, terbuka. Dan aku Mas Anung tuh selalu gemes sama masjid yang suka ditutup. Karena buat aku masjid ini harusnya adalah tempat singgah buat siapapun 24 hour. Ada musafir, ada siapa orang yang capek mau istirahat, mau belajar, mau sholat. Makanya masjid ini nggak ada
pintunya teman-teman bisa lihat nanti kayak siapapun boleh datang ke sini kapanpun, anytime kalian pengen istirahat, pengen singgah, pengen belajar, pengen kerja dari masjid juga, apapun yang bisa digunakan fasilitas dari sini silahkan aja gitu. Mas Anung yang request maunya bentuknya bulat. Terus arsiteknya ngebuat ini tuh sesuai dari requestnya Mas Anung. Tadinya kayu-kayu semua, Mas Anung bilang enggak, aku pengen ini unik tapi tetap bisa melebur dengan kanan kirinya gitu. Jujur aku lahannya nggak tahu ya. Kayaknya sih 100, aku nggak tahu ini nyampe 100 apa enggak. Nggak tahu, tapi ketika masuk ke dalam rasanya luas aja. Dan kalau ditanya, aku pas ke Mas Julian aku bilang, Mas aku pengennya ini masjid. Masjid itu kan tempat yang bisa dipakai sholat Jumat, karena warga di sini paling dekat kalau mau masjid dia harus keluar ke ujung jalan, nyebrang jalan raya terus ke kanan, harus naik motor. Sedangkan banyak anak muda, anak-anak yang juga mau ikutan sholat Jumat gitu kan. Jadi aku bilang seenggaknya tempat ini harus bisa dibuat sholat Jumat, seenggaknya 40 lebih lah gitu. Nah kemarin didesain bisa untuk 80 orang. Alhamdulillah ini salah satu titik, makanya kemarin aku kayak nangis terus karena terharu banget kayaknya. Allah mudahin gitu. Aku emang selalu percaya kalau aku ngelakuin sesuatu buat Allah atau buat orang lain, pasti Allah akan mudahin jalannya. Dan aku ngerasa membangun masjid ini ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Bahkan kontraktornya pun non muslim, tapi dia bilang, Mbak bagian ini gak usah bayar ya, saya juga mau bantu sedekah, kata dia gitu. Dan alhamdulillah ini hari pertama akan dipakai taraweh. Hati rasanya campur aduk, tapi ya aku berusaha memberikan yang terbaik buat semua yang di sini gitu. Jadi kalau cari aku selama Ramadan, aku ada di sini insya Allah. Kenapa aku bikin ini? Sebenarnya aku bangun ini, aku lagi bangun rumah juga di sebelah. Nah, aku punya 4 anak laki-laki. Targetku anak laki-lakiku tuh harus bisa terus meramaikan masjid, dan aku pengen membiasakan mereka untuk selalu sholat di masjid. Jadi aku mudahkan mereka nih ada masjid di samping rumah. Kalian harus menjadi orang pertama yang menghidupkan masjid ini. Jadi emang aku bawa anak-anakku semua ntar sholat di sini, walaupun sekarang jarak rumahku sama sini masih 7 kilo. Tapi aku akan bawa mereka tiap taraweh ke sini supaya mereka terbiasa menghidupkan masjid ini. Ada rasa miliki, ada rasa itu masjid yang harus kita ramaikan terus. Dari subuh yang laki-laki harus sholat di masjid. Secara eksklusif, Zaskia Meka mengajak pemirsa Noskip untuk melihat suasana Masjid Salim Kamil. Zaskia menambahkan, jika masjid ini bukan hanya untuk ibadah, melainkan akan dibangun sebuah perpustakaan di lantai 3. Suasana semakin haru tatkala para warga mulai memenuhi masjid untuk menunaikan sholat tarawih bersama yang dipimpin langsung oleh sang suami, Hanung Bramantyo. Hanung juga menyampaikan rasa syukurnya dan berharap masjid ini bisa selalu bermanfaat untuk banyak orang. Ke kalian, ini nggak kuat. Ini cuman triplex, karena nantinya kaca. Jadi yang kecil-kecil jangan masuk ke sini. Ini kalau disenderin bisa jatuh. Oke? Jadi jangan nyender sini cantik, oke? Biar aman. Dia udah kasih ini, pokoknya mainnya jangan ke sini. Ya? Ya. Pokoknya ini bahaya, ini belum bisa disenderin. Ya, oke, ini suasana di lantai 2. Kalau lantai 3 nggak kita pakai sholat karena takutnya melebihi imam. Jadi di lantai 3 nanti tempat perpustakaan, buku-buku. Hari ini adalah hari yang paling bahagia buat kami, buat keluarga kami, yaitu keluarga Salim dan juga keluarga Insan Kamil. Keluarga saya, perkenalkan nama saya Hanung Bramantyo. Saya suami dari Zaskia Meka yang kebetulan pada saat ini diberikan kesempatan, diberikan amanah yang cukup besar untuk bisa mendirikan masjid untuk kita bersama. Memang di pembukaan Ramadan ini saya sama Zaskia memang sudah sepakat, yang jelas di Ramadan masjid harus sudah jadi, harus sudah digunakan untuk aktivitas ibadah, ya takjil, nggak cuma tarawih ya takjil, terus kemudian buka bersama, terus memberikan job kalau perlu sahur, terus kemudian ada TPA juga di sini. Jadi sudah terus sholat Jumat, ya kan.
Itu yang menjadi tujuan, makanya kita langsung kebut. Ini belakang mimbar belum jadi, masih dipesan gitu kan. Jadi ya, tapi yang penting kita bersyukur karena ini semua sudah terlaksana. Jadi uang-uang yang terkumpul dari para donatur, dari para hamba Allah semua lewat kitabisa.com, lewat Saskia, dan juga kami yang ada di sini dari Yayasan Rangkul gitu, itu sudah sudah terrealisasikan dengan baik. Ramadan kemarin kami bersama-sama sholat tarawih di dalam rumah dengan terus berharap kami bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Dan tahun ini alhamdulillah kami masih bersama-sama sholat tarawih bersama keluarga, bersama adik-adik, bersama anak-anak saya. Tapi tidak hanya itu, kami sekarang bersama warga kampung. Karena tempat kami sholat, tempat kami ibadah sudah semakin besar. Meskipun buat ukuran masjid yang besar, ini belum disebut besar, tetapi kami percaya suatu saat masjid ini akan semakin lama semakin besar karena dibutuhkan, bukan besar karena kami ingin menjadi besar, bukan. Ini masjid besar, masjid ini menjadi besar karena memang dibutuhkan masyarakat yang semakin lama semakin besar. Gitu.